yang terjadi jika seorang ayah menyaksikan istri dan anaknya tewas di tangan para perampok? Inilah awal dari film berbalas kejam, Innocent Revenge, karya terbaru sutradara Teddy Suryatmaja. Teddy yang kita kenal dengan film-film drama seperti Banyu Biru, Ruang, Lovely Man, Something in the Way, About a Woman, kini menampilkan film dengan genre yang berbeda, yaitu psychological thriller. Film berbalas kejam mempertemukan kembali aktor Reza Rahadian dan Laura Basuki setelah film mereka belasan tahun silam. Simak perbincangan Teddy di dalam layar bersama Leila Chudori, bagaimana ia membangun dan membentuk cerita film berbalas kejam yang lengkap dengan plot twist yang seru. Selamat menyaksikan! Ini mau nanya nih Ted, ini nih berbalas kejam atau bahasa Inggrisnya ya, Innocent Vengeance tuh ternyata it's a psychological thriller ya. Ini satu genre yang sebetulnya selama ini kami sebagai penonton tuh kelihatannya tadi jarang sentuh sebelumnya gitu. Nah kenapa sekarang milih satu genre yang yang jarang disentuh oleh Teddy gitu? Sebenarnya kalau ketertarikan untuk bikin drama revenge itu emang udah lama. Tapi secara storytelling yang saya ingin exercise adalah suspense and tension. Itu yang saya ingin exercise dalam filmmaking gitu. Jadi and I feel that revenge stories itu kan it's a very primal feeling gitu yang gampang untuk mendapatkan reaksi penonton. Gitu ya. So by design this film tuh emang it's a film yang didesain buat penonton gitu. It's a film that can create reaction aja gitu ketika orang nonton gitu. Jadi udah dari awal dengan penuh kesadaran kepingin dibuat dengan memikirkan penonton ya. Absolutely. Ya. Sementara kan sebelumnya kalau yang trilogi Lovely kalau Man yang itu kan trilogi itu kan tuh. mungkin ini ya it was very small scale terus udah gitu dibuat sama teman-teman juga jadi dan tidak ada produser yang terlalu mengambil resiko dalam film ini gitu jadi ya kayak melukis saja gitu jadinya akhirnya kalau bikin Lovely Man Something in the Way About a Woman tapi kalau berbalas kejam gitu karena awalnya kan juga sempat di-develop sama salah satu production house sebelumnya. Jadi emang was something yang didesain buat untuk penonton. Gitu. Nah ini kan bukan sebuah thriller yang menyajikan cerita siapa nih perpnya gitu ya, bukan whodunit story. Karena dari awal udah ketahuan siapa penjahatnya dan siapa korbannya kan gitu. Nah itu bagaimana Teddy tuh build the story-nya tuh awalnya bagaimana? Sebenarnya kan ya seperti Lela bilang tadi kan it's given already sebenarnya ceritanya kan tapi kan yang kita belum tahu tuh rasa seperti apa atau enggak keputusan yang diambil sama protagonisnya seperti apa di film ini. That's what we want to know gitu kan. Rasa itu seperti apa. Another thing yang dalam waktu penulisan yang saya ingin bikin adalah I wanted to flip the characters gitu kayak pertama kita melihat Reza itu sebagai the innocent protagonist, the three villains itu adalah the villain tapi in the second act of the story it reverses dia gitu berubah. akhirnya the villain become just ordinary people sedangkan Reza becomes the monster gitu kan in a way gitu jadi dari situ udah kepikiran bahwa ceritanya akan seperti itu tapi again yang kita mau tekankan adalah what is he going to do next-nya. Jadi kayak suspense-nya tuh seperti itu, tension-nya seperti itu. Keputusan apa yang dia mau ngambil gitu. Jadi bukan jadi lebih ke core of the character, the journey of the character instead of just the plot of the story tapi lebih ke karakternya kita ngikutin dia. Kita invested in Adam. Gitu. Kita invested in him gitu sih. Itu bagaimana membangun karakter itu bersama Reza? Akhir kerja sama Reza kan di 2013 ya, Something in the Way. Which is a totally different character, totally different character. movie. Cuma Reza is aktor yang gampang diajak kerja sama. Cuman I'm sure setiap director punya cara kerja yang beda-beda gitu ya. Cuman kalau buat saya, I really trusted Reza. I really trust Reza dia akan execute dengan benar gitu ya. Ketika dia ngerasain saya trust dia, he will take big swings gitu jadinya.
ketika dia take big swing, sometimes it's a miss, sometimes it's a hit gitu ya. Tapi most of the time it's a hit gitu. Jadi ketika dia ngerasa saya percaya terus, jadi si aktor ini segitu nyamannya untuk taking these big swings gitu. Gitu. Jadi I don't over direct him, cuma ngobrol-ngobrol aja. Tapi karena kenyamanan kita on set dan komunikasinya enak gitu, jadi ya we're taking big swings together aja gitu. Saya tertarik mau bicara salah satu adegan ya. Nggak apa-apa ya, ini nggak. I'm sure ini bukan spoiler. Kan ada adegan ketika Adam, tokoh Adam itu menjelaskan bagaimana perasaan dia kepada psikolognya gitu ya. Dari awal yang sebetulnya dia nadanya masih biasa, tapi lama-kelamaan unfolding sampai terus pelan-pelan kita bisa melihat gitu air matanya pelan-pelan gitu, dan bukan air mata kesedihan lagi tapi udah air mata kemarahan gitu. Itu saya pengen tahu tuh proses syutingnya gitu, karena ya itu kan dari awal yang dia biasa tenang, perasaan saya, tapi itu selama-kelamaan dia cerita terus kita yang nonton juga jadi sampai itu gripping sekali gitu adegannya. Sebenarnya itu adalah the formula that we used in every scene. Bahwa ada rhythmnya di setiap adegan. Sama juga seperti yang I'm not gonna spoil it, tapi kayak adegan meja makan yang mereka ngomong bertiga. So, sama gitu. It started off one thing, it becomes another thing. Iya. Yang lihat-lihatan itu yang bertiga jadi emang itu formula yang that we did gitu. Jadi kayak kita ngebayanginnya tuh kayak apa, selalu saya ngomong sama pemain tuh kita tarik karet gitu kira-kira sampai putusnya kapan gitu. That's the analogi yang saya kasih tahu ke pemain gitu. Tarik aja sampai seberapa ininya. And then I was di certain dialogues itu I was aware that I'm going to do that with Reza gitu. Jadi makanya kalau you notice itu kameranya just stayed with Reza sampai itu we see the journey of madness-nya dia tuh kelihatan in that, and we stayed with that karena it was already designed that way, udah kita plan seperti itu. Dan adegan itu sebenarnya it was we stole actually from tekniknya Jonathan Demme waktu itu. Jadi me and my DP itu kita pelajarin Silence of the Lambs gitu kan, how point of view, how power itu apa kita menggambarkan antara power. Anthony Hopkins sama si if you notice juga kamera yang ke arahnya Reza itu very shaky, tapi ke arah Lauranya itu very stern. If you notice that Laura ngelihat ke arah lensa tapi Rezanya enggak. Jadi there was things yang nuance kayak gitu yang I hope audience will get gitu ya. Tapi kita udah, saya sama Reza udah tahu bahwa there will be a rhythm gitu di cara mencapai ini. Dari dia very tengil banget gitu ketemu sama psikolognya by calling her doctor atau apa, tapi jadi there's this sort of arrogance yang seperti itu. Tapi arrogance kan sebenarnya lebih menutupi ininya dia gitu. Because sebenarnya kalau misalnya dilihat there were so many planting of little subtle nuance yang seperti itu, kayak ketika ini saya loncat sedikit, kayak misalnya ketika dia melihat istrinya ngomong terima kasih ya gitu kan, that's what he wants to believe gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu emang jadi emang dia tuh di ininya sendiri di gitu. Bubble-nya sendiri, di bubble-nya sendiri gitu, di bubble-nya sendiri. Dan yang tiduran itu ya, terus yang istrinya kan sebenarnya kan that's not what the wife of wants course gitu, itu kan image itu dia yang dia gitu. And then how he aggressively talks to Laura gitu, and referring to her as doctor terus gitu, and then bener-bener udah berapa lama, sedangkan Laura never introduce herself as a doctor gitu. Dia memperkenalkan diri sebagai Amanda. Jadi that sort of aggressiveness itu emang little nuance yang kita tambah ke karakternya. And Reza nailed it gitu. Tapi I believe bahwa skrip sama pemain ada jodohnya aja gitu. Iya betul, gitu. Ada betul, jodohnya. betul banget. Gitu, itu aja sih. Gitu. Jadi I cannot take credit for Reza's performance karena it's all him gitu jadinya. Ya pengarahan juga dong yang penting kan. Nah aku mau tahu, ini ada dua profesi di dalam film ini yang menurut saya sih selalu ada soal teknisnya. Yang satu psikolog, is she a psychiatrist atau psikolog? Okay, kan di adegan sebelumnya kan kita masukin ada kartu nama di dalam psikolog gelas. Psikolog.
yang satunya lagi polisi. Polisi. Aku mau tanya, yang psikolog dulu itu, did you do any research? My research based on psikolog atau psikiatris based on my personal experience with psikolog sama psikiatris. Jadi my personal issues juga gitu. Jadi sebatas itu aja gitu. So you know how they talk and everything? Yes, tentunya. Tapi I'm aware bahwa I amplified scenes to make it dramatic, tentunya gitu. Because if it was real, it would be boring aja gitu. Iya benar. Iya kan? Tapi kan I took artistic license and amplified it gitu. And also ada hubungan dengan pasiennya. Of course lah. It's artistic license saya to make drama aja. And gitu. we need a little bit sweet inilah ya, sweet. Scenes gitu karena dari tadi darah terus ya, sesekali ada percintaan gitu ya. Oke, Teddy, terima kasih. Kita harus ada napas dikit lah ya ketika mereka ada hubungan. Nah, kalau yang polisi gimana? Kalau yang polisi, yang what I try to avoid itu yang saya coba benar-benar hindarin adalah I did not want to make polisi Hollywood itu saya benar-benar try to avoid gitu ya. Polisi Hollywood itu saya try to avoid gitu. I hope I succeeded in that, but I don't know. Tapi again, yang saya mau create adalah a very humanistic approach to that gitu, not in like a komandan kind of way yang siap dan atau apa, bukan yang seperti itu, tapi lebih ke yang wanting to know, wanting to investigate, and very human approach gitu. Makanya ketika adegannya dia sama Yoga sama Reza di rumah, it's like a conversation aja. It's like a game of chess gitu. It's like a game of chess aja. Itu gitu. tegang juga karena dia bilang kalau gue tuh taunya insting gitu kan itu ya. Itu again that's the formula that we use in almost every scenes gitu, karena di setiap dialog. Ya, gimana caranya untuk kita create that tension and create that suspense without doing jump scares atau apa gitu. Enggak gitu, karena like Lela bilang kan udah ketahuan kok bukan siapa apa, tapi what's happeningnya itu yang kita nggak tahu. What he's gonna do. Nah, the tricky part is gimana create tension di antara polisi ngobrol, antara dia duduk sama psikolognya, antara duduk sama kakaknya sih ini. Jadi a lot of things yang banyak yang kita bisa mainin to create that gitu. Tapi ya again itu saya mau coba exercise in suspense and tension tadi gitu. Oke. Nah, itu ini tentang film ini yang terakhir, sebab aku pengen ngomongin soal thriller yang lain. Castingnya dari awal, did you do audition atau dari awal memang tadi udah ini harus Reza, ini harus si Laura? I never do auditions, I never do casting. Maksudnya at least in my recent films gitu nggak pernah melakukan jadi casting. Udah biasanya I would kayak misalnya ini contohnya Reza, I would approach him, we would have coffee, terus ngobrol, I have this story kayak gini, would you like to read the script kayak gitu. Laura juga based on ngobrol aja, I emailed her the script. Terus ini jadi bukannya saya baca dia dulu atau apa. Even for yoga atau Kiki Naren emang yang lebih ke ngobrol aja gitu, lebih ke ngobrol gitu. Because I think sometimes casting tuh nggak do justice to the performance juga gitu, kadang-kadang because it's ruangan kecil, ada kamera atau apa, jadi nggak ini, cuman pengen lihat based on past worknya, terus kira-kira pas ngobrol kita gel nggak ya gitu, lebih kayak gitu aja sih. Nah, kalau ini thriller ya, in Indonesia dan di luar gitu, which yang benar-benar apa sih berkesan yang membuat you wanna watch again and again gitu? I think kalau ya itu tadi Silence of the Lambs itu obviously one of the best. Itu salah satu yang kalau kita nonton lagi biarpun kita udah tahu gitu, tapi nggak keberatan untuk dan watch kita lagi. Udah tahu Buffalo Bill-nya. Iya udah. Mau nyampe-nya itu betul Buffalo Bill-nya udah ketahuan. Kita udah tahu. Kita udah tahu. It's not like Seven yang kita belum tahu. Iya, kan? Tapi itu ini kita udah tahu. Itu banyak benar soal psikologinya di dalam Silence of the Lambs. Kita journey-nya si Jodie Foster-nya gitu yang bikin kita takut kan, karena we're invested di Jodie Foster-nya gitu kan. Iya, tapi kita juga invested sama si Anthony Hopkins. Exactly. Oh my God. Kita tahu semuanya kok, the information is given already gitu kan semuanya kan. Jadi itu mungkin probably one of the best sih. One of the best. Dan juga Seven. Oh ya, Seven is also good gitu. David Fincher. Banyak sih sekarang, apalagi sekarang the Koreans are Korea, wah gila. Gitu kan? Mereka sekarang gila. Which one kalau yang Korea yang I think yang still sticks to me itu adalah Memories of Murder. Old Boy. Itu beneran kalau Memories of Murder kan mereka agak terinspirasi dengan the real serial killer.
Tapi ya kalau yang serial juga mereka ada loh yang bagus banget. Ada yang juga nanti nonton deh Signal. Oke. It's only is it 8 like Okay, mini saya jadi nggak Yeah, terlalu berkembang. Itu bagus banget. Iya ya. Bagus banget. Tapi the thing is Korea itu karena ada Memories of Murder jadi every time mereka membuat film yang serial killer itu pasti akan ada adegan yang itu loh diilalang-ilalang itu. Okay, Selalu seperti itu Yeah, karena the real thing seperti itu. Jadi mereka kayak nggak pernah nggak ada adegan seperti itu. Oke. Tapi Never noticed that, tapi ya sebenarnya yang ini it might sound cheesy atau apa, tapi yang sebenarnya this is sort of like a formula of 90s thriller sebenarnya. Iya. You know, Cuman kan kalau 90s kan belum sophisticated ininya. Nggak, tapi kalau if you filmnya. notice kayak film-filmnya Kiss of Death-nya Barbra Kiss of Death, Schroeder ya. atau nggak Basic Instinct atau you know those 90s thriller yang sebenarnya it's a formula thriller Iya. gitu. Betul. Formulanya sama, cuman Basic Instinct aku ada problem sih. I liked it. It did was too, exploitation tapi thriller at iya, its best. I did tuh, cuman ya maksudnya ada hal-hal yang menurutku nggak perlu lah gitu. Siapa what's his name? Verhoeven ya? Paul Iya, Paul Verhoeven kan kadang-kadang suka ada hal-hal yang Iya, tapi kan ada you don't need that. hits and miss. Tapi I'm sure it's a studio film yang di-push itunya. Iya banget lah. Apa namanya banget sensasionalnya di-push. Orang gitu. waktu yang Sharon Stone duduk itu sebenarnya kan nggak perlu ada Iya. gitu. They don't really need Tapi that. I enjoyed it. Maksudnya guilty pleasure saya tuh kayak nonton 90s thriller tuh saya suka banget. Nah Indonesia gimana? Do you think that kita udah I don't think karena gini, I don't think we've made to my knowledge ya, maksudnya lately Belum banyak ya? in the last 10 or 15 years gitu, I don't think belum ada banyak gitu. Jadi saya nggak tahu which thriller works and which doesn't gitu. Karena honestly ini I pitched to 5 different companies. dan mereka ini semua Rejected semuanya. mereka alasannya ini ya apa komersil nggak komersial Iya, gitu. maksudnya because it's never been proven bahwa thriller tuh works for the Works audience for- gitu kan. ya, Jadi ya, emang dan industri ini kan maksudnya masih driven by numbers gitu kan. Yeah, Jadi kan of masalah if horror works ya let's bank on horror gitu Yeah. kan. Nah hal-hal kayak gitu. Jadi ketika saya pitch ini ke 5 different companies nggak ada yang mau ambil. Nggak ada yang Tapi ini akhirnya ceritain dong bagaimana akhirnya bisa kan ini kan kerjasama Jadi, sama sama Baim Tiger Wong Wong. ya, tapi kemudian bisa masuk ke Prime mereka ngambil. Jadi gini, mungkin setelah nggak jadi di salah satu company, yang salah satu PH, terus saya bawa keluar, and then pandemic happens. Right. Ya, pandemic happens, and then I wrote the script gitu karena I didn't have anything to do kan, jadi I started developing stuff gitu kan. Jadi mulai Berarti ini nulis. dari 2019 dong ya udah. Udah ada dari 2019. Bahkan kalau sinopsisnya udah lama lebih dari itu, tapi kan baru di pitch ke itu kan 2019. Tapi 2020 tuh saya tulis. And then I try to pitch ke beberapa studios juga, tapi mereka nggak ada yang tertarik, itu 5 studio. Terus at one point itu saya syuting iklan kopi, I shot a coffee commercial yang talentnya tuh Baim Wong. And then Baim Wong said that, wow, ada cerita apa atau apa, I'm thinking of making a company atau apa. And then kebetulan ini skripnya udah jadi. And I sent him a couple of scripts gitu, jadi saya kirim dia beberapa skenario. Terus akhirnya dia suka Berbalas Kejam gitu, let's do this one gitu. Oke. Lebih kayak gitu sih. Terus di pick up sama Amazon. Iya. Prime. Iya, sorry, setelah itu setelah filmnya udah jadi. Jadi atau udah apa, jadi dulu ya? Udah jadi Mana? dulu. Terus di pick up sama ini. Oke, aku mau tanya sekarang what are you doing? Apa yang sedang dikerjakan? Karena saya dengar nih lagi masuk ke genre komedi nih, gitu. Mau tanya gimana nih how you I don't want to say that you jump, tapi maksudnya ini kan baru thriller nih, terus sekarang you working on something yang ya paling nggak yang lucu lah begitu. Itu ceritain dong. Oke, jadi itu tahun berapa ya itu ya? Tahun lalu kan? Tahun lalu ya, Komedi 2020 ya. Ya, jadi ditelepon sama our mutual friends ya, Mira sama Riri. They're doing a remake of Deepo song, Call My Agent. Terus dia nanya ke saya kalau nonton nggak? Oh saya, watch it gitu. Dan dikasih skripnya gitu, dan pas dikasih skripnya. Skripnya udah jadi. Udah jadi gitu. Tapi masih ada room for me to make my notes gitu ya. Tapi when I read the script itu udah apa namanya? It's very good adaptation. Maksudnya adaptasinya tuh bagus banget kan. Siapa sih?
skripnya? Prima Rusdi, Uh-uh. Tumpal Tangguh Bolong, Oh, Tumpal. sama Titin. Titin Watimena. Oke, ya. 3 itu. Jadi skripnya tuh bagus. Jadi saya baca 6-6-nya, and I said, of course I would love to do it gitu. Dan karena seriesnya juga saya kenal gitu, dan Asik karakter banget, saya kenal, jadi ya maksudnya it's not going to be 100% the same, tapi nuansnya tuh lumayan menarik. Ya kan mereka tuh kalau adaptasi, kalau Mira Riri ya saya lihat di Bebas, itu yang penting tuh pilar-pilarnya aja yang mereka, tapi selebihnya dia betul bikin Indonesia gitu. Oh, iya, Menurut iya, saya tuh, saya suka adaptasi mereka yang Bebas tuh menurut saya bagus banget gitu. Jadi bahkan saya tuh bilang sama mereka, gue mau nonton ini berkali-kali loh dibandingin yang aslinya kan saya juga nonton. Sunny. I did. Iya, menurut saya malah justru aslinya itu kebanyakan ininya karakternya itu terlalu banyak gitu, dan bagus bahwa mereka sedikit memotong gitu ya. Dan so I'm really looking forward sama adaptasi yang ini. Oh, ini bagus nih, maksudnya Mira sama Riri as showrunners bener-bener know what they dikawal want ya, gitu ya, bener-bener dikawal. know what they want, and then mereka juga kerjasama sama sayanya juga enak, saya dikasih creative freedom to do what I need to do gitu on set, to work with the actors. Jadi menarik sih, maksudnya the ensemble castnya juga semuanya menarik, dan ini ya you can sense gitu, maksudnya we shot it 45 hari gitu ya, semuanya tuh kelihatan punya semangat yang sama to do an interesting take on Dan Agent. aku tuh pengen nantinya, aku tahu ini nggak boleh dibocorin, tapi aku pengen tahu sejauh apa itu mengadaptasi problem setiap episode kan ada problem klien-klien dari agent itu kan klien-kliennya kan either sutradara atau aktor ya kan. Nah itu kan kalau yang di Prancis sama yang di India maupun Korea itu kan mereka pakai real actors and real gitu. Dan itu kan gila gitu loh. Karena they have to, mereka harus menyajikan diri sebagai orang-orang yang sebenarnya kan ini kan gitu. an amplified version of them. Yes. Sama. Nah itu keren banget. Jadi aku bilang, gila ya. Ini si tokoh-tokoh yang Prancis tuh, aktor-aktor Prancis tuh sebenarnya lagi ngeledekin dirinya sendiri kan gitu. Aduh, aku dan humornya justru di situ di situ. Jadi aku pikir, kok mereka mau dan mereka making fun of themselves kan gitu ya, manjanya atau apa ya. Wah, ini gue pengen tahu nih Teddy bikinnya kayak apa sama, gitu. Sama. It's like an amplified version of industri kita tuh seperti apa. Aduh, gitu. I cannot wait. Terus apa lagi yang sedang dibikin? Sekarang baru selesai nulis a series and a film, and masih coba trying to get it off the ground aja sih. Oke. Film kepengennya bioskop apa langsung ke sinema. Oke, kalau gitu kita doakan nanti your film itu akan didatengin sama pengunjung ya, Ted ya. Makasih ya. Terima kasih Lela.